Halo teman-teman, di sini kita akan membahas subjek hukum internasional belligerence. Sebelum ke materi, perkenalkan saya Eksla Bunga Azhara dengan NIM akhir 084 dari kelas Hukum B. Apa sih belligerence itu? Jadi belligerence merupakan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang timbul akibat ketegangan politik dalam suatu negara, seperti pemberontakan terhadap pemerintahan yang berdaulat. Kelompok yang mendapatkan status ini berhak atas pengakuan tertentu, seperti menjalankan pemerintahan sendiri, mengendalikan wilayah, serta menentukan arah perjuangan mereka. Belligerence sebagai subjek hukum internasional. Belligerence dianggap sebagai subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang diakui dalam konflik bersenjata, terutama dalam hukum humaniter internasional. Nah, selanjutnya alasan mengapa belligerence termasuk subjek hukum internasional. Yang pertama, memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Yang kedua, memiliki struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, menguasai wilayah secara efektif. Yang keempat, dapat menjalin kesepakatan internasional. Dan yang terakhir, pengakuan oleh negara atau organisasi internasional. Contoh dari belligerence yaitu ada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Taliban, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan Live and Mace. Permasalahan yang timbul akibat keberadaan belligerence dalam hukum internasional. Yang pertama, pengakuan internasional. Salah satu hambatan terbesar adalah proses pengakuan terhadap kelompok belligerence yang tidak memiliki standar tetap dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara lain. Ketika suatu kelompok pemberontak memperoleh pengakuan, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dengan negara yang berkonflik serta memengaruhi stabilitas di kawasan tersebut. Yang kedua, hukum humaniter internasional, yaitu kelompok yang berstatus belligerence diharapkan menaati hukum humaniter internasional, seperti melindungi warga sipil dan mengikuti aturan dalam peperangan. Namun, pada kenyataannya, banyak kelompok pemberontak yang melanggar aturan ini, sehingga memicu pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk krisis kemanusiaan di daerah konflik. Yang ketiga, potensi konflik berkepanjangan, yaitu pengakuan terhadap kelompok belligerence seringkali membuat konflik menjadi lebih panjang dan sulit diakhiri. Dengan status tersebut, kelompok pemberontak merasa mendapatkan legitimasi untuk terus berperang, yang pada akhirnya memperburuk situasi dan meningkatkan penderitaan masyarakat sipil. Yang keempat, intervensi negara ketiga. Keberadaan belligerence seringkali menarik perhatian negara lain yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut. Keterlibatan pihak asing dapat memperumit situasi, memperluas cakupan konflik, dan bahkan meningkatkan ketegangan di tingkat internasional. Yang kelima, masalah legalitas dan legitimitas. Status hukum kelompok belligerence kerap menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan keabsahan tindakan mereka. Walaupun secara hukum internasional mereka diakui sebagai pihak dalam konflik, pemerintah yang sah dan komunitas internasional masih dapat menganggap tindakan mereka sebagai pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan dilema hukum dan etika. Yang terakhir, dampak sosial dan ekonomi. Konflik yang melibatkan kelompok belligerence seringkali berdampak negatif terhadap masyarakat setempat. Kerusakan infrastruktur, meningkatnya jumlah pengungsi, serta ketidakstabilan ekonomi menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
menyebabkan penderitaan bagi penduduk yang terdampak perang. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.